Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Seperti biasa sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar, KM tolong doa dulu. Bapak absen dulu. Adinda, ada. Aditya, ada. Adiansyah, Aldian, Apiano. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang Bapak sampaikan, coba sebelumnya kan Bapak udah ngasih dataset ya tentang yel-yel. Nah, coba masih ingat nggak kalau Bapak bilang KKA berpikir, berbuat, bertanggung jawab. Sekali lagi. KKA berpikir, berbuat, bertanggung jawab. Oke, masih hafal ya. Nah, satu dataset lagi ya. Tepuk tangan ya. Codingnya. Tepuk satu itu yes. Kalau dua oke. Kalau tiga semangat. Kalau empat konsentrasi. Kalau lima siap belajar. Oke, kita tes. Codingnya 2, 4, 5. Siap belajar. Oke, terima kasih ya. Nggak apa-apa lupa ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya Bapak kan udah mengajarkan apa itu AI atau kecerdasan artifisial, dan sedikit kita belajar tentang bagaimana caranya membuat prompt yang baik dan efektif ya. Coba ini kita review ya. Apa yang dimaksud dengan AI atau kecerdasan artifisial? Silahkan coba. Kecerdasan buatan boleh lah ya. Ada yang mau menambahkan? AI itu apa? K itu apa? Boleh lihat apa? Ya, yang menirunya siapa? Hah? Kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, mengambil keputusan. Iya. Dan memecahkan masalah. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah ada yang masih ingat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi. Ini Bapak ambil materinya dari pelatihan ya, yaitu pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas spesifik. Nah, spesifiknya apa? Yaitu bagaimana langkah-langkah mendesain logo suatu produk, barang, dan jasa melalui tahapan berpikir komputasional ya. Nah, sebelumnya juga kita udah belajar bagaimana caranya berpikir komputasional. Nah, ingat waktu Bapak nyuruh membuat pesawat terbang? Oke. Nah, coba Bapak tes dulu nih. Tahapan berpikir komputasional itu apa saja? Ada berapa? 4 ya. Satu apa? Apa?
Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Iya, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah ditangani ya, mudah diselesaikan. Yang kedua, pengenalan pola. Apa itu? Iya, mencari kesamaan dari masalah yang kita hadapi gitu ya. Dengan masalah-masalah yang sudah terjadi ya. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Fokus pada hal-hal yang penting, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang keempat apa? Algoritma. Nah, coba yang di belakang, algoritma itu apa? Algoritma itu ya, apa? Nah, boleh coba tadi apa algoritma itu apa? Apa? Langkah-langkah dalam memecahkan masalah. Iya, sistematis ya. Jadi harus sistematis. Sistematis itu apa? Terstrukturnya. Jadi nggak boleh diacak. Itu mah harus berurutan. Mulai dari 1, 2, 3 sampai selesai gitu. Alhamdulillah ya. Semuanya masih ingat ya. Nah, sekarang langkah-langkah berpikir komputasional itu kita akan adopsinya dalam pemecahan masalah untuk mendesain logo ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah berpikir komputasional dalam mendesain logo, produk, bisa barang atau jasa. Kalau barang pasti tahu ya, barang ya seperti fashion gitu ya, makanan dan lain sebagainya. Kalau jasa apa jasa? Apa? Potong rambutnya, terus apa lagi? Bengkelnya, terus apa lagi? Tukang jahit, jokinya joki apa nih? Ya, oke itu ya. Nah itu ada di pelajaran ekonomi ya. Kemudian peserta didik dapat menggunakan AI atau KA ya, image generator. Jadi untuk pertemuan hari ini, meskipun banyak sekali jenis AI itu ya, nah kita akan spesifik khusus akan menggunakan AI image generatornya. Untuk apa? AI untuk menghasilkan konten baru berupa gambar ya. Kemudian peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mengevaluasi hasil desain logo berdasarkan prinsip estetika dan etika ya. Kalau estetik apa estetik? Keindahan, memiliki nilai seni ya. Kalau etika aturan ya, atau norma-norma yang ada ya. Kemudian peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil karya logo dengan argumentasi logis dan kreatif. Nanti di ujung, bukan di ujung ya, dalam kegiatannya kalian setelah bekerja sama, berkolaborasi dengan teman satu kelompok, kalian mempresentasikan ke depan ya, perwakilan saja. Nah, dalam pembelajaran hari ini Bapak akan membuat kelompok barunya, bukan kelompok yang sudah waktu kemarin tugas presentasi. Jadi akan membuat kelompok lebih sedikit lagi ya. Nah ini kelompok 1 nih, 2 baris ini ya. Kemudian ini kelompok 2 ini ya. Nah kelompok 3 ya. Kemudian ini kelompok 4 ya. Nah, lanjut ke pengertian logo ya. Logo itu apa? Iya, logo adalah identitas visualnya suatu produk, jasa atau organisasi.
Nah, fungsi utamanya apa? Membedakan produk dengan saing, Iya. menyampaikan nilai dan konsumen. Oke, terima kasih ya udah dibacain ya. Nah, itu logonya. Pasti kalian sudah tahu ya. Nah, dari berbagai mereknya, baik barang ataupun jasa. Nah. Lanjut, prinsip dasar desain logo. Nah, itu yang pertama sederhana, mudah dikenali dan diingat, gitu ya. Jadi harus mudah dikenali, diingat. Kalau misalnya susah, nah itu kurang bagus itunya ya, logonya. Kemudian selain sederhana apa? Relevan, sesuai dengan produk atau jasa. Jadi jangan sampai ya tidak sesuainya logonya logo tentang apa makanan tapi usahanya usaha bengkel gitu ya. Nah itu kan nggak nyambung ya. Nah tapi nggak mungkin kayaknya ya. Kemudian fleksibel itu apa? Dapat digunakan di berbagai media. Iya, dapat digunakan di berbagai media. Kemudian unik. Nah, unik itu berbeda dari kompetitor ya. Kemudian memorable ya. Nah, maksudnya apa? Melekat di benak konsumen gitu ya. Seperti itu. Itu prinsip dasar desain logo. Nah, ini mungkin kayaknya ini lebih tepatnya ada di keilmuan desain grafis atau desain komunikasi visual gitu ya. Kalau misalnya ada yang rencana kuliah di jurusan itu pasti akan belajar ya. Nah, desain komunikasi visual atau desain grafis. Nah, ini ya contoh logo populer. Coba, ini logo apa? Apple. Kemudian ini apa? Iya. Nah, ini cuma ikon saja ya. Sederhana, simple, tapi sudah melekat kayaknya ya. Ini juga sama. Nah, cuman selain ikon saja ada yang digabung antara ikon dengan teks ya, karakter. Nah, ini Adidas. Produk apa sih ini? Ada sepatu ya, kaos. Oke. Nah, itu beberapa contoh dari logo. Nah, kita ya Bapak berharap kalian selain kalian bekerja di suatu perusahaan, ya ada juga yang berwirausaha ya. Contohnya misalnya mengembangkan usaha UMKM. UMKM apa? Usaha mikro, kecil dan menengahnya. Nah, misalnya usaha-usaha kecil misalnya mau jual mie ayam gitu ya. Mau jual ya nggak apa-apa, gorengan juga, bukan gorengan tapi gorengan yang udah punya kelas gitu ya, punya gerobak yang menarik kayak gitu kan. Nanti kemasannya bagaimana seperti itu. Nah. Lanjut. Nah, desain logo melalui tahapan berpikir komputasional ya. Yang 4 tadi ya. Dekomposisi, memecah masalah. Kira-kira dalam pembuatan logo itu kita bisa buat beberapa bagian nggak? Nah, contohnya di sini logo yang baik tidak bisa dibuat sekaligus, maka kita pecah menjadi beberapa bagian. Kita harus identifikasi dulu jenis usaha, produk atau jasanya ya. Harus tahu dulu kan, biar nanti kesananya relevan kan. Kemudian nilai apa yang ingin disampaikan. Nah, kalau misalnya masalah kesehatan berarti sehat gitu ya. Kalau misalnya itu ada sehat, cepat, ramah, modern, atau mengenai teknologi seperti apa kayak gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian bentuk dasar. Nah, di sini bentuk dasar mengenai si logonya bisa bulat, kotak, segitiga, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita tentukan ya. Kemudian warna utama, nah, dan kombinasi warna. Itu biasanya
si warna itu memiliki nilai filosofi ya bagi suatu usahanya. Nah, kalau misalnya nggak ada nilai filosofinya ya kira-kira menarik lah warnanya ya. Seperti itu. Kemudian simbol ikon yang mewakili produk kalau ada ya. Kemudian bisa juga menambahkan teks nama produk, singkatan atau tagline. Nah, seperti tadi logonya Google itu hanya teks saja ya. Atau ada kombinasi antara ikon atau gambar dengan teks seperti itu ya. Itu dekomposisi. Kemudian pengenalan pola. Nah, ini mencari pola atau kesamaan dengan logo produk lain yang sudah dibuat ya. Nah, kita bisa mengadopsinya sebagai referensi. Contoh misalnya di sini logo makanan sering pakai warna merah, orange, kesan lezat dan bersemangat kayak gitu ya. Kemudian logo teknologi sering pakai warna biru, abu-abu, kesan modern dan cerdas dan lain sebagainya. Kemudian abstraksi apa? Fokus pada hal penting. Nah, jangan semua dimasukkan. Misalnya, tadi kita kan fokusnya apa? Ada beberapa prinsip ya dalam desain logo: sederhana, relevan, fleksibel, unik, dan memorable ya. Lanjut. Nah, algoritma langkah-langkah membuat logo dengan bantuan AI. Yang pertama, tentukan jenis usaha barang atau jasa. Kemudian tentukan dulu konsep yang tadi sudah kita pecah di bagian dekomposisi. Kemudian pilih 1 sampai 2 warna. Kemudian pilih bentuk dasar sederhana ya. Kemudian tambahkan ikon simbol yang mewakili produk kalau ada. Selanjutnya tambahkan teks nama produk dengan font yang sesuai ya, sesuai karakter dari jenis usahanya. Kemudian, nah ini nanti kita praktekkan buat prompt untuk desain logonya. Kemudian setelah nanti ada hasilnya dievaluasi. Jadi si AI itu bisa saja hasilnya tidak sesuai. Itu kita bisa revisinya promptnya. Kita bisa perbaiki. Kemudian setelah itu pilih salah satu logo yang terbaik. Oke ya. Nah, itu mungkin penjelasan sebelum kalian mengerjakan LKPD ya. Nanti sambil jalan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Nah, LKPD-nya Bapak akan share ke KM ya. Nah, silakan kalian diskusikan tugasnya bersama kelompok yang Bapak bagi tadinya. Nah, nanti kumpulkan di folder yang Bapak kasih linknya ya. Nah, untuk AI yang kalian bisa pakai, ini rekomendasi dari Bapaknya. Sebetulnya banyak, ya ada yang gratisan, ada yang berbayar ya. Nah, yang simple, gratis itu bisa Canva AI ya. Jadi kalian bisa buka si aplikasi Canva. Selain Canva AI bisa juga di ChatGPT. Nah, terus selain itu ada Dreamina ya, Dreamina. Nah, coba kalian pilih salah satu aja, atau bisa dicoba-coba mana yang paling bagus ya. Gimana nih kelompok 4 udah sampai mana katanya? Rencananya jenis usahanya mau apa? Makanan. Oh ya udah. Silahkan dilanjutkan ya. Ayo semangat. Bagaimana kelompok 3 hasil? Sudah sampai mana diskusinya? Tahap dekomposisinya udah dibuat? Mau. Oh ya udah silakan. Jadi susahnya mau apa?
Churros. Berarti itu usahanya barang ya, produk. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Nah, ini kelompok 2. Coba nih gimana? Sampai mana diskusinya? Sudah mulai tahapan apa? Hah? Ya, penyusunan. Kan tahapan berpikir komputasional itu ada 4. Dekomposisi udah belum? Udah? Nah, jenis usahanya apa? Kira-kira yang mau itu? Baju, fashion. Baju itu kan banyak, ada kaos, ada apa? Meja, setelan. Oh, ya udah. Oke, silakan lanjutkan. Semangat. Coding Kak. Berpikir, berbuat, bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Nah, gimana kelompok 1 nih? Kelompok 1. Nah. Oh, itu jenisnya apa? Makanan. Oh, ya udah. Dari tahapan berpikir komputasional yang sudah dibuat, sudah dekomposisi sudah? Nah, sudah. Terus tahapan kedua apa? Pengenalan pola. Sudah? Oh, belum, ya udah. Silakan, semangat ya. Oke, waktunya habis. Sekarang kita presentasi ya dari masing-masing kelompoknya. Cuman karena waktunya terbatas, jadi minimal 2 kelompok saja yang tampil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang SOP dan saya logo dari kelompok 2. Ini mulai dari dekomposisi dulu ya. Ya. Dekomposisi adalah memecah logo. Bentar ya. Elemen logo. Sini ada pertama kita buat dari elemen logo dulu. Pilih desain atau deskripsi Anda ini. Jadi kita milih dulu elemen logo kita tuh seperti apa. Terus ada jenis produk usaha Atau jasa. atau produk atau jasa. Kita memilih Kita memilih toko fashion. Terus ada bentuk dasar. Kita bentuk dasarnya kayak puzzle gitu ya desain logonya. Ada puzzle-nya. Terus kita warna utamanya ngambil warna biru. Jadi biar cocok sama simbolnya perpaduan huruf J dan F. Namanya ini ya, Jack Fashion. Jack Fashion. Nama Apa itu Jack Fashion? Jack Fashion. Gitulah. Terinspirasi dari Lanjut ada pengenalan pola, menganalisis logo serupa. Logo produk lain, apa logo produk lain kita hampir sama kayak Quicksilver, brandnya Quicksilver. Warna yang dipakai mereka cuman beda, merah sama putih. Terus bentuk dasarnya juga gunung dan ombak. Identitasnya kayak untuk surfing gitu. Ini pokoknya ada kesimpulan logo Jack Fashion terinspirasi dari gaya sweater logo seperti Quicksilver atau Rip Curl, tetapi dengan pendekatan lebih clean, soft dan minimalis. Dan yang ketiga abstraksi. Itu kita memilih seperti bentuknya ya, bentuk ombak. Buri ombak tenang. Terus terakhir nama ininya Jack Fashion. Alasan memilih elemen tersebut agar logo terlihat ramah, modern, dan elegan. Ya. Selanjutnya ada algoritma. Konsep utama logo yaitu logo fashion. Warna utamanya yang dipilih biru. Bentuk dasar perpaduan huruf J dan F kayak tadi ya.
icon atau simbol tambahan itu simbol ombak, teks nama produknya Jack Fashion, tata letak icon di atas, nama teks di bawah. Nah, terus udah Pak. Promnya ya. Ya ini ada contoh pembuatan prompt yang tadi dipakai, tapi nggak disimpan di sini Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Nah, hasil dari prom itu yang mana? Nah, ini hasil promptnya ya, kayak gini. Ini nama, ini logonya berbentuk puzzle, dasarnya biru, jadi latar belakang. Udah, paling berbentuk ombak-ombaknya ini kayak berombak-ombak gitu. Nah. Oke, Ya. terima kasih ya. Waalaikumsalam. Baik, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja sama kami. Yang pertama ada dekomposisi memecah masalah logo. Yang satu elemen logo. Jenis usaha, produk atau jasa, jual cookies. Bentuk dasar bulat simbol cookies pada dasarnya. Yang ketiga warna utama pink pastel, kesan lembut, manis, keceriaan. Yang keempat simbol atau icon, sebuah biskuit atau cookies dengan choco chips yang diletakkan dalam kantong transparan diikat warna putih muda. Yang terakhir ada teks nama atau tagline. Yang ketiga abstraksi. Bentuk cookies bulat seperti cookies pada umumnya. Lalu warna pink pastel. Kesannya kelembutan, manis, feminim, dan gaya koket, imut, dan elegan. Teks nama cookies koket. Alasan memilih elemen tersebut karena logo ini menarik, sederhana, mudah diingat, dan warnanya sesuai dengan vibes cookies tersebut, manis dan lembut. Algoritma langkah membuat logo. Konsep utama logo manis, lezat. Warna utama yang dipilih pink pastel. Bentuk dasar bulat. Icon atau simbol tambahan. Cookies dalam kantong sederhana dengan sentuhan premium. Teks atau nama produk. Cookies koket dengan font melengkung. Tata letak, icon di tengah, teks di atas dan di bawah. Uji coba. Apakah mudah diingat atau terbaca? Logo terlihat jelas di banner dan media sosial. Produk apa ini? Cookies. Cookies ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan tugasnya. Nah, sekarang waktunya menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu AI sebagai asisten kreatifnya untuk menghasilkan banyak variasi desain. Contoh toolsnya ya atau aplikasi AI-nya bisa kalian menggunakan Canva AI, kemudian Leonardo AI, Dreamina, ChatGPT, Photoroom dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya cepat, hemat waktu, kemudian bisa mengeksplorasi ide lebih luas. Nah, itu ya. Ini bagi yang mau instan ya, yang mau cepat. Kalau misalnya kalian punya kreativitas, kemudian bisa aplikasi seperti CorelDRAW, kemudian Photoshop, itu mungkin bisa ya.
kalian menggunakan aplikasi tersebut. Cuman memerlukan waktu yang lamanya. Nah, untuk AI itu bisa lebih cepat seperti itu. Kita lanjut sebelum mengakhiri pertemuan hari ini. Kita refleksi dulu dari kegiatan kita ya. Nah, perwakilan seperti biasa. Apa pengalaman Anda selama pembelajaran yang telah dilaksanakan ya? Boleh. Ini dari putra satu atau putri satu. Atau satu orang aja nggak apa-apa. Pengalamannya piano bisa bisa mencoba untuk membuat logo dari AI. Jadi di sini piano bisa tahu gimana caranya membuat logo tanpa harus menggambar atau mengapa gitu. Jadi piano cuman ngasih prompt ke AI, jadi AI yang buat logonya. Oke, terima kasih ya. Sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Nanti kita ketemu lagi di hari apa? Besok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.